kita tidak terjebak dengan susah senang. Makanya kita harus punya kesadaran atau melatih sabar bahwa biar bagaimanapun seseorang itu, oknum atau kelompok tertentu itu sama-sama manusia. Jadi yang paling penting kita pelajari untuk diri kita sendiri, baru bisa mengaplikasikannya kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku semua, hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Dan mudah-mudahan teman-teman pada hari ini dikasih kesehatan dan Amin. Selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Mas Arifin. Jadi untuk melanjutkan sesi yang kemarin Mas Arifin, ya masalah sabar itu. Okay. Jadi yang ingin saya tanyakan, masalah sabar itu kan udah dijelaskan sama Mas Arifin secara ilmunya lah. Nih, kalau bisa dibilang ilmunya. Jadi untuk masalah sabar itu kan ada lima tahapan ya. Yang pertama secara fisik kan itu ya. Yeah. Yang kedua masalah pikiran. Terus masalah pikiran, kalau masalah fisik kita kemungkinan semua udah tahu lah caranya kan gitu kan. Okay. Kalau untuk masalah pikiran itu bagaimana cara mengaplikasikan sabar secara pikiran? Okay. Karena memang kalau kita membahas sabar atau kesabaran, itu kan sebenarnya kan luas sekali. Luas sekali. Luas sekali, dan bahkan sering guru-guru saya itu kalau saya tanyakan masalah apa itu sabar, Iya. selalu menjawab nggak tahu. Iya, iya. Bukan berarti ketika guru-guru saya menjawab tidak tahu, bukan berarti tidak tahu bab sabar. Iya. Tapi saking tidak terbatasnya, saking luasnya makna sabar yang bisa ditempuh oleh setiap manusia, Mas. Makanya yang kita bahas adalah kesabaran dari sudut pandang kemanusiaan atau kesadaran manusia. Iya, betul. Ya. Yang sudah kita bahas kesabaran dalam artian mulai kesabaran dalam bentuk fisik, pikiran, emosi, hati dan hidup kita. Kan begitu? Iya. Kesabaran dalam bentuk pikiran kita. Otomatis kita hidup di dunia ini kan banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Banyak sekali. Banyak sekali. Setiap pribadi manusia mengalami banyak problem masalah yang dihadapi masing-masing. Iya. Nah, kesabaran dalam bentuk pikiran ini, kesadaran dimensi pikiran, berarti kita mengupayakan selalu berusaha apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus mendapatkan atau membuat segala sesuatu itu menenangkan. Intinya menenangkan lah. Oke, jadi kita harus terus berjuang apapun yang kita hadapi di dunia ini. Dimensi pikiran kita tetap dalam keadaan tenang dan bergembira. Nah, ini tidak mudah. Kenapa? Karena ketika zaman mengalami susah, mengalami permasalahan, pasti sumpah Mas. Pikiran ini sumpah, tidak tenang kan gitu. Iya. Nah, fungsi kita melatih kesabaran dalam dimensi pikiran adalah kita melakukan entah itu dari ilmu, dari pengalaman orang lain, atau kita merenung agar pikiran kita tenang. Itu harus kita latih kesabaran dalam bentuk dimensi pikiran kita. Salah satunya kita bisa mengaji atau gimana itu Mas? Banyak sekali cara. Banyak sekali, bisa saja lewat spiritual agama. Istilahnya kita tadarus Quran kalau agama Islam. Iya. Kita melakukan wirid-wirid tertentu. Itu kan untuk melatih kesabaran dimensi pikiran kita. Ataukah
kita refreshing ke sebuah tempat tertentu. Itu sama juga ya. Bisa alat untuk melatih kesabaran kita agar kita tetap bisa menghadapi kehidupan. Yang terpenting adalah kesabaran itu kan untuk agar kita bisa menghadapi kehidupan ini. Iya. Bukan lari dari kehidupan. Melanjutkan lah. Untuk melanjutkan kehidupan ini. Itu secara poin secara pikiran ya Mas. Kesabaran dimensi pikiran. Kalau untuk dimensi apa namanya yang selanjutnya itu dimensi jiwa kita ya Mas. Emosi dulu ya. Ya. Kalau secara emosinya menurut jenengan apakah sama dengan porsi sabar secara pikiran? Beda, untuk mengaplikasikannya? Beda sekali. Karena pikiran identik dengan segala sesuatu permasalahan yang bersifat fisik. Kalau emosi berhubungan dengan permasalahan yang bersifat rasa, Mas. Yang sering diwakili dengan emosi kita adalah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita merasakan seneng nggak seneng dengan permasalahan itu tadi. Iya. Suka nggak suka permasalahan itu pasti. Ini kan dimensi emosi kita, identik dengan rasa, Mas. Jadi kelanjutan dari apa pikiran itu Mas ya? Jadi dimensinya lebih halus. Makanya rasa. Cenderung emosi kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam bentuk ujian atau cobaan atau bahasa apa yang sering umum dalam kepercayaan setiap manusia, kita harus melatih emosi kita. Kita harus bersabar untuk agar tidak terjebak dengan suka tidak suka, seneng nggak seneng, tapi harus kita isi dengan emosi kita adalah penuh cinta kasih terhadap sesama dan siapapun. Terus cara memandang cinta kasih itu seperti apa Mas? Kadang ada kalanya kita kan ketemu orang kan gitu kan, itu kan menjengkelkan kita kan, sangat menjengkelkan. Terus itu cara-cara untuk mengantisipasi atau mengatasinya lah, bahasanya. Makanya kita penting untuk mengetahui kesabaran dalam dimensi pikiran emosi kita, kan penting sekali, Mas. Iya. Agar kita tidak terjebak ketika berhadapan dengan seseorang atau pribadi seseorang atau kelompok golongan tertentu. Kita tidak terjebak dengan susah seneng. Makanya kita harus punya kesadaran atau melatih sabar bahwa biar bagaimanapun seseorang itu, oknum atau kelompok tertentu itu sama-sama manusia. Sama-sama ciptaannya Tuhan lah. Kalau kita sudah punya rasa seperti itu, emosi kita seperti itu, jadi kita melampaui, bukan berarti kita tidak punya seneng nggak seneng, tidak punya suka nggak suka, bukan Mas. Kita melampaui rasa itu menjadi cinta kasih. Biar bagaimanapun orang yang menjengkelkan kita atau membahagiakan kita, merugikan kita atau menguntungkan kita, biar bagaimanapun mereka adalah sama-sama manusia seperti kita yang berpotensi sama. Kadang-kadang bisa saja kita menjengkelkan orang lain, atau sebaliknya orang lain menjengkelkan kita. Makanya penting kita terus melatih kesabaran dalam dimensi emosi kita. Jadi yang paling penting jangan sampai kita kalau itu memvonis orang seperti itulah. Makanya butuh kesadaran untuk kita bisa melatih kesabaran dalam emosi pribadi kita. Ini untuk semua manusia, bukan orang tertentu. Semua manusia berhak mempelajari itu. Jadi yang paling penting kita pelajari untuk diri kita sendiri, baru bisa mengaplikasikannya kepada orang lain. Oke. Itu yang poin-poin yang ketiga. Terus untuk yang keempatnya kan masalah jiwa, dimensi hati. Nah, kalau bahasanya gampangnya hati. Kalau kita pakai pedoman Pranamaya Kosa kan Vigyana Maya Kosa, atau lebih gampangnya agar bisa universal dipahami untuk umum. Bahasa hati lah. Dimensi hati kita. Jadi kita melatih kesabaran hati kita. Kenapa? Karena setiap manusia mempunyai hati, Mas. Mempunyai kedalaman diri istilahnya. Karena hati, yang kalau saya ibaratkan hati adalah sebuah gelas yang bening, Mas.
secara fitrah semua manusia, tak terkecuali, tidak ada kecuali pengecualian siapapun. Setiap manusia terlahir fitrah dan hati itu sebenarnya kalau saya ibaratkan adalah sebuah gelas yang bening. Jadi tergantung kita mengisinya, Mas ya. Nggih, kalau gelas yang bening ini sampean isi susu, sampean isi kopi, sampean isi air mineral. Ya disitulah yang keluar dari hati kita ya. Nggih. Makanya kita harus melatih kesabaran dimensi hati kita agar tetap bening, memandang segala sesuatu tanpa terjebak dengan fisik, pikiran, dan emosi. Ya. Nanti ketika kita sudah bersabar dalam fisik, bersabar dalam pikiran, bersabar dalam emosi, pasti gelas tadi atau hati kita menjadi bening, Mas. Jadi harus diisi dengan kebaikan terus ya, Mas. Kebaikan. Karena kita sudah mempunyai kesadaran siapapun kalau salah berhak untuk tobat. Itulah kesabaran di hati, Mas. Siapapun manusia di muka bumi berpeluang melakukan kebaikan. Jadi berpeluang melakukan hal yang sama lah seperti kita kita juga kan gitu. Karena kesabaran dalam dimensi hati itu berfungsi untuk bijaksana ketika kita mengalami kesabaran dalam fisik, kesabaran dalam pikiran, kesabaran dalam emosi. Ini adalah berfungsi untuk mengawal atau menyeimbangkan agar sempurna, tidak berlebih dan tidak kurang. Makanya latihan dari dimensi kesabaran dalam hati kita adalah tidak merendahkan seseorang siapapun dia dan tidak meninggikan seseorang siapapun dia. Tapi kita memandang setiap manusia adalah sewajarnya, sesuai dengan apa adanya seseorang tadi. Jadi kita bisa mengetahui kebijaksanaan itu tadi. Makanya buah dari kesabaran yang harus kita latih dalam dimensi hati kita adalah tidak pernah meninggikan seseorang berlebih dan tidak pernah merendahkan seseorang berlebih. Itu adalah kesabaran yang harus kita latih dalam dimensi hati kita. Pokoknya kita harus terus berlatih lah. Ya harus terus berlatih. Karena kesabaran kan harus dilatih terus. Ditingkatkan lah kalau bahasanya. Jadi dari hati kita menuju ke pembahasan ke puncaknya ya. Puncak dimensi manusia adalah puncak ruhaniah, kesabaran dalam ruhaniah kita atau hidup kita. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap yang bisa kita lihat adalah karena ada hidupnya. Sampean bisa melihat saya karena ada hidupnya. Iya. Kalau saya tidak ada hidupnya, pasti sampean kubur. Iya. Sebaiknya sampean, kalau sampean tidak ada hidupnya, pasti saya kubur. Takut juga, Mas. Nah, makanya maksud dari kita melatih kesabaran dalam hidup kita adalah hidup kita tahu asalnya dari Sang Maha Hidup atau dalam agama Islam ruh kita berasal dari Allah. Iya. Makanya untuk sementara waktu karena kehendak Allah, karena kehendak Sang Maha Hidup, hidup ini harus senantiasa bertahan dalam batas waktu tertentu di dalam raga kita. Iya. Nah, penting kita latih karena ada suatu saat, Mas, ada masanya. Suatu waktu kita itu nggak betah, sudah bosan dalam kehidupan ini. Nah, jadi yang bosan itu sebenarnya adalah hidup kita. Jadi ini ada tujuannya juga kalau ke selanjutnya untuk kita bisa mengenal hidup kita juga, Mas ya. Hidup kita sendiri lah, kan gitu. Jadi poin-poin dari fungsi kesabaran itu sampai ke titik yang mengenal hidup itu kan biar kita kenal yang aslinya seperti apa sih, kan gitu. Makanya kita melalui step by step kesabaran. Makanya sama di video kemarin saya bahas bagaimana inti sabar. Loh, sama kalau tidak melalui step-step pribadi sampean, nggak mungkin sama tahu bagaimana sabar itu. Nggak bisa dijelaskan, tapi bisa sama lalui, bisa sama lampaui, dan bisa sama alami sebagai pribadi. Jadi pertanyaan dari video yang pertama itu terlalu langsung ke arah poin yang langsung ke arah yang. Makanya kalau kita tidak memahami dimensi kesabaran yang kita bahas di sini, pasti kalau kita mengendalikan ceramah, tenang. Ya tenang. Tapi istilahnya lega.
Tapi belum tentu dari ketenangan itu kita bisa mengenal hidup kita sendiri juga kan. Makanya dengan sama melatih kesabaran, dimensi kemanusiaan kita dari fisik, pikiran, emosi, hati dan hidup kita, itu yang namanya man arafa nafsahu, kenal dengan dirinya sendiri. Kalau kita sudah kenal diri sendiri, baru kita akan melangkah lewat agama, kita melangkah arrofa robbah. Jadi melangkah menuju belajar mengenal Tuhan. Makanya bagaimana mungkin zaman bisa mengenal Tuhan? Oh, diri yang jelas ini nggak kenal. Nggak kenal. Iya. Nah, itu step by step. Tapi ini nggak boleh dibenturkan. Ya harus dijalani. Bisa dibenturkan. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan step by step. Jadi, makanya kesadaran dalam hidup kita, melatih kesabaran dalam hidup kita adalah kita harus sebelum waktunya meninggal, kita akan tetap setia hidup di dalam tubuh kita dan menjalani suka duka kehidupan ini, karena itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada Sang Maha Hidup atau Tuhan. Dan yang ini ya Mas, yang terakhir lah ini, yang terakhir yang ingin saya tanyakan dari kita belajar secara step by step itu tadi. Berarti tujuan kita untuk ke arah yang menerima juga Mas ya. Menerima secara apa? Secara penuh lah ini ya, kalau maksudnya. Ketika saya sudah melatih kesabaran dimensi fisik, pikiran, emosi, hati, bahkan ruhaniah sampean, hidup sampean, itulah yang namanya menerima. Dan pentingnya kita membahas ini adalah agar setiap manusia itu, setiap kita semua bisa berproses Mas. Kita berproses secara mandiri. Jadi sampai kita bisa menerima semua yang kita yang terjadi, yang terjadi di dunia ini selama ini kan gitu kan. Ya, oke. Jadi poin-poin terakhirnya sampai yang ke arah menerima itu tadi. Tadi buah dari 5 dimensi ini adalah sampean bisa menerima kehidupan ini dengan ikhlas. Kalau bahasa dalam Islamnya alhamdulillahirabbil alamin, zahir batin. Oke, teman-temanku, untuk sore kali ini sampai di sini dulu ya. Cuman poin utama dari kesabaran, titik kesabaran itu kita bisa menerima, atau kalau bahasa Islamnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada saran, kritik atau apa saja yang ingin teman-teman ungkapkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.